Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ramalia Sari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Sriwijaya tahun 2020. Hari ini Senin 30 November 2020 saya akan melakukan uji kompetensi kinerja atau UKIN sesuai dengan tanggal yang tertera di surat kabar. Senin 30 November 2020. Nomor daftar ujian yaitu 2020-42006. Baiklah, saya akan memulai uji kompetensi kinerja atau UKIN. Baiklah, kita mulai kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, Baik, Bu. semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi kinerja. Apakah anak-anak Ibu bisa melihat? Bisa. Apakah anak-anak Ibu bisa melihat share screen yang Ibu bagikan? Bisa. Nah, apakah anak-anak Ibu bisa mendengar suara Ibu? Bisa. Ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi kinerja UKIN Program Pendidikan Profesi Guru periode tahun 2020. Nomor daftar ujian 2020-4200006. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ibu doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Amin. Silakan anak-anak Ibu mengisi absen di Google Form. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Supaya kegiatan pembelajaran kita pagi ini lebih bersemangat, marilah kita melakukan tepuk PPK. Dalam hitungan ketiga, marilah kita melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, yang kuat suaranya. Gotong royong, integritas. Ya, di masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. M yang pertama apa, Nana? Pintar, Kaila, bagus. Memakai masker. M yang kedua, siapa yang tahu? Mencuci tangan. Mencuci tangan pakai sabun. Zahra, pintar. Mencuci tangan. M yang ketiga? Menjaga jarak. Ya, pintar. Anak-anak Ibu sudah memahami. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 1, pembelajaran 2, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran kita hari ini yaitu SBDP dan PPKN. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak Ibu sudah mempelajari tentang produk dari berbagai negara. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati tayangan PowerPoint tentang reklame, peserta didik mampu menentukan jenis-jenis reklame dengan benar.
2. Setelah mengamati contoh reklame melalui PowerPoint, peserta didik mampu membuat reklame berdasarkan ciri-cirinya dengan benar. 3. Setelah membaca teks, peserta didik mampu menganalisis contoh keberagaman ekonomi dengan tepat. 4. Setelah membaca teks, peserta didik mampu menunjukkan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Nah, berkaitan dengan produk, Ibu mempunyai sebuah tayangan. Silakan dilihat. Penyakit berasal dari usus, yaitu dengan alkasi Shirokastrin dapat mengejar pertumbuhan bakteri. Nah, apakah anak-anak Ibu pernah melihat tayangan tersebut? Nah ya, silakan dibuka mikrofonnya apabila ingin menjawab, nggak apa-apa. Pernahkah anak-anak Ibu melihat tayangan tersebut? Pernah. Biasanya di mana anak-anak Ibu lihat? Di televisi. Iya, di televisi. Biasanya tayangan itu kita sebut dengan apa, Nak? Iklan. Atau nama lainnya apa? Reklame. Ya, bagus. Apa namanya, Nak? Reklame. Ya, Reklame. pintar. Reklame. Nah, siapa yang bisa? Reklame itu. Di dalam reklame itu kalimatnya berupa kalimat apa? Ajakan. Ya, kalimatnya berupa kalimat ajakan. Terus apa lagi? Promosi. Promosi. Apalagi yang anak-anak Ibu ketahui tentang reklame? Media atau alat untuk menginformasikan. Ya, media atau alat untuk menginformasikan. Silakan perhatikan penjelasan berikut. Reklame adalah media atau alat untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang produknya. Sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat melakukan suatu hal. Misalnya hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Nah, biasanya anak-anak Ibu pernah menjumpai reklame apa? Yakult. Selain Yakult apa lagi? Aqua. Aqua tersebut termasuk ke dalam jenis reklame apa, Nak? Embalase. Terus, apalagi reklame yang pernah anak-anak Ibu jumpai? Spanduk. Oh, spanduk. Ya, apa contoh spanduk yang anak jumpai di lingkungan? Spanduk Sumpah Pemuda. Spanduk Sumpah Pemuda. Selain spanduk Sumpah Pemuda, apalagi yang reklame yang pernah dijumpai? Spanduk mengajak hidup sehat. Anjuran untuk hidup sehat. Ya. Nah, di sini ada berbagai jenis reklame, di antaranya silahkan diperhatikan. Jenis-jenis reklame. Yang pertama, spanduk. Pernahkah anak-anak Ibu melihat spanduk? Pernah. Nah, silakan diperhatikan. Spanduk memuat informasi reklame komersial atau non-komersial yang ditulis secara ringkas, padat, dan jelas menggunakan kain dan sejenisnya. Dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis dan ramai. Seperti yang dibilang oleh kawannya, melihat spanduk tentang Sumpah Pemuda, kita lihat. Nah, sama dengan yang dibilang tadi, ini adalah spanduk Sumpah Pemuda. Selain spanduk Sumpah Pemuda, spanduk apa lagi yang biasa dijumpai? 17 Agustus. Maulid Nabi.
17 Agustus, Maulid Nabi, kata Kela, pintar ya. Berikut, jenis reklame yang kedua. Apa namanya, Nak? Brosur. Pernahkah anak-anak Ibu mendapatkan brosur? Biasanya brosur itu ditulis di mana, Nak? Kertas. Ya, kertas. Nah, lihat di sini. Dibuat pada selembar kertas, kemudian disebarluaskan secara langsung dan dipahami konsumen atau target. Biasanya anak-anak Ibu mendapatkan brosur tentang apa? Promosi motor. Pintar. Ya, promosi motor dan lain-lain. Ini brosur tentang apa, Nak? Hilo. Ya, Gambar. pintar. Produk Hilo. Ini sering datang ke sekolah kita. Kemudian, anak-anak Ibu mengikuti apa di dalam brosur tersebut? Mengikuti lomba. Ya, pintar. Mengikuti lomba. Bagus, Azahra. Berikut yang ketiga. Ada namanya? Embalase. Nah, Ibu juga mempunyai sebuah video, silakan disaksikan. Aktivitas anak seharian ternyata membutuhkan energi yang sama dengan energi berlari setengah maraton. Lengkapi sarapannya setiap hari dengan Milo. Rasa baru Milo yang lebih nikmat. Didukung Aktifgo, kombinasi unik protomal, vitamin dan mineral. Vitamin B kompleksnya bantu lepaskan energi untuk mendukung aktivitasnya sepanjang hari. Lengkapi sarapannya dengan energi pagi Milo. Nah, apakah anak-anak Ibu bisa menyaksikan tayangan tadi? Bisa. Apakah anak-anak Ibu bisa mendengar suaranya? Bisa. Bisa. Produk apa yang ditawarkan di situ? Produk Hilo. Ya, bagus. Jadi, nah, embalase itu jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk. Berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk tersebut. Contohnya tadi adalah produk Milo. ya, Milo. Nah, berikut yang keempat. Apa jenis reklamenya, Nak? Poster. Siapa yang bisa mau baca? Silahkan. Ya, Bu. Ya, pintar. Reklame berupa selembar kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempelkan di tempat-tempat umum. Oh iya, nah pintar. Coba sekali lagi Azahra, ulang lagi Azahra. Jenis reklame berupa selembar kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempelkan di tempat-tempat umum yang strategis. Ya, biasanya anak-anak Ibu pernah melihat poster apa? Tentang COVID-19. COVID-19. Tentang apa lagi? Poster tentang apa? Menghemat energi. Oh, menghemat energi, pintar. Nah, berikut adalah poster tentang ya, COVID. Berikut yang kelima. Jenis reklame yang kelima adalah baliho. Siapa yang bisa baca silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Alia ya? Iya. Ya, silahkan. Berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar. Ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Ya, Faisal tolong diperhatikan ya tayangan yang Ibu bagikan. Silakan diperhatikan Faisal. Semoga Faisal nanti dapat ilmunya. Baliho, bagaimana ukurannya, Nak? Besar. Besar. Biasanya anak-anak Ibu menjumpai reklame baliho apa? Apa reklame baliho yang pernah anak-anak Ibu jumpai? Misalnya di perempatan jalan. Baliho tentang misalnya reklame chat. Nah, berikut adalah contoh baliho. Baliho apa ini, Nak? Baliho menawarkan ya, produk mobil. Perhatikan ya, Faisal dan yang lain tolong diperhatikan. Nah,
Itulah jenis-jenis reklame yang sudah anak-anak Ibu pelajari. Sekarang, reklame itu haruslah menarik. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame adalah sebagai berikut. 1. Tulisan jelas dan mudah dipahami. 2. Bahasa yang digunakan baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. 3. Ilustrasi sesuai dengan tema dan mudah diingat. 4. Tata letak gambar dan tulisan baik. 5. Perpaduan warnanya serasi. Nah, anak-anak Ibu sudah mengetahui ciri-ciri reklame. Ciri-ciri reklame itu apa, Nak? Bagaimana tulisannya? Tulisannya mudah dipahami. Ya, tulisannya mudah dipahami. Apalagi? Bahasa yang digunakan baik dan menarik. Iya, di dalam reklame itu terdapat apa, Nak? Ilustrasi. Ilustrasi. Selain ilustrasi, apalagi yang terdapat di dalamnya? Tata letak gambar yang bersifat Ya, terdapat gambar. Nah, nanti anak-anak Ibu akan membuat reklame. Silakan perhatikan LKPD berikut. LKPD tujuan pembelajaran setelah mengamati contoh reklame melalui PowerPoint, peserta didik mampu membuat reklame berdasarkan ciri-cirinya. Kemarin Ibu sudah meminta anak-anak Ibu menyiapkan kertas karton, pensil, penggaris, pewarna, dan krayon. Apakah sudah dipersiapkan? Sudah. Nah, silakan anak-anak Ibu mengeluarkan kreativitasnya untuk membuat reklame. Berikut langkah kerja. Buatlah reklame pada selembar karton, tentukan jenis reklame yang kamu buat, warnai reklame tersebut hingga menarik. Berikut LKPD-nya. Di sini ada teka-teki silang. Apakah anak-anak Ibu bisa melihat? Bisa. Contoh nomor 8 mendatar. Media atau alat untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Itu disebut dengan apa, Nak? Reklame. Ya, reklame. Mendatar nomor 8, media atau alat untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. 8 mendatar, perhatikan di sini. Jawabannya apa, Nak? Reklame. Ya, pintar. Reklame. Untuk nomor berikutnya, siapa yang bisa? Silakan acungkan tangannya. Iya, Bu. Ya, pintar. Kaila, silakan Kaila. Nomor berapa Kaila? Nomor 6 menurun. 6 menurun. Silakan baca pertanyaannya Kaila. Reklame berukuran besar dan menggunakan tiang semi permanen. Ya, ini dia kotaknya 6 menurun. Apa jawabannya Kaila? Baliho. Ya, baliho. Pintar. Siapa lagi yang bisa? Silakan acungkan tangannya. Saya, Bu. Alia. Nah, silakan. Abid, silakan diperhatikan. Silakan Alia. Nomor berapa Alia? 4 menurun. 4 menurun. Ya, silakan. Kalimat yang digunakan pada reklame, jawabannya persuasif. Ya, bagus. Persuasif. Silakan anak-anak Ibu lanjutkan di Google Classroom. Kemudian nanti tulis di buku tulis. Jawabannya nanti dikirim ke Google, difotokan dan dikirim ke Google Classroom. Berkenaan dengan reklame, Ibu mempunyai sebuah cerita. Berkat reklame yang dibuat oleh orang tuanya, maka usaha orang tuanya tersebut berkembang pesat. Nah, di sini ada sebuah teks yang berjudul Sahabat Tak Terpisahkan. Apa judulnya, Nak? Sahabat tak terpisahkan. Siapa yang mau membaca, silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Hani dan Dwi telah berteman lama sejak belum bersekolah. Mereka sering menghabiskan waktu untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka terjalin erat.
Kini mereka telah duduk kelas 6. Dulu banyak teman yang meragukan persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama. Karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses walaupun mulai dengan membatik sendiri. Kemudian memiliki beberapa pegawai. Sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak, sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjualkan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asik. Sebaliknya ketika Dwi bermain ke rumah Hani tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjaga kue. Saat santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus lipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu usaha dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Ya, terima kasih Alia sudah membacakan cerita tadi. Silakan Rizky. Sahabat tak terpisahkan, Hani dan Dwi telah berteman lama sejak belum bersekolah. Mereka sering menghabiskan waktu untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka terjalin erat. Kini mereka telah duduk di kelas 6. Dulu banyak teman yang meragukan persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses, walaupun mulai dengan membatik sendiri. Kemudian memiliki beberapa pegawai. Sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asyik. Ibu baca ya. Nah, begitulah sahabat, tak ada kata yang perlu diucapkan menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap dan ketulusan. Tak pandang perbedaan, saling menghargai dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Apakah anak-anak ibu semua punya sahabat? Ya, Bu. Ya, bagaimana sikap kita terhadap sahabat yang kita miliki? Baik. Ya, kita harus berbuat baik. Kemudian kita pun tidak boleh membeda-bedakan. Dari cerita ini, apa pekerjaan orang tua Dwi? Seorang penjajah kue. Apa pekerjaan orang tua Hani? Pengusaha batik. Ya, Ibu ulangi lagi. Apa pekerjaan orang tua Dwi, Nak? Penjaga kue. Ya, penjual kue. Sedangkan pekerjaan orang tua Hani apa? Pengusaha batik. Pengusaha batik. Bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Mereka Baik. saling menghargai. Bagaimana sikapnya, Nak? Sikap Hani terhadap Dwi? Menghargai. Ya, saling menghargai. Nah,
Sekarang coba anak-anak Ibu perhatikan di lingkungan sekitar. Apakah ada perbedaan keragaman ekonomi di lingkungan sekitar anak-anak Ibu? Ada Ada. Contohnya mana? Penjual kerupuk keliling. Penjual kerupuk keliling. Apalagi keberagaman ekonomi yang terdapat di sekeliling anak-anak Ibu? Warung. Warung. Selain itu, apa saja jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan anak-anak Ibu? Penjual es krim, Penjual es krim. Apalagi jenis pekerjaan? sol sepatu, Bu. Sol sepatu. Apalagi? Jual gorengan. Jual gorengan. Apakah semuanya penjual atau ada pekerjaan lain? Keberagaman ekonomi yang terdapat di lingkungan anak-anak. Kuli bangunan. Kuli bangunan. Apalagi? Penjahit keliling, Ya, penjahit keliling. Ada juga guru, dokter, polisi. Nah, terdapat berbagai keberagaman ekonomi di lingkungan. Silakan anak-anak Ibu mendiskusikan pertanyaan berikut ini. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan berikut ini? Marilah kita diskusikan pertanyaan berikut bersama-sama. 1. Siapa yang bisa baca pertanyaan dan menjawabnya? saya, Bu. Ya, Alia, pintar. Silakan Alia. Apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Latar belakang. Perbedaan latar belakang. Latar belakang yang bagaimana perbedaan antara Hani dan Dwi? Perbedaan? Hani pengusaha batik, Dwi dan penjajah kue. Ya, pintar. Hani seorang pengusaha, orang tuanya seorang pengusaha batik, sedangkan Dwi Penjajah kue. penjual kue. Itu dapat keberagaman ekonomi di antara Hani dan Dwi. Berikut nomor 2, siapa yang bisa jawab? Bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Hani tadi anak seorang pengusaha, sedangkan Dwi adalah anak seorang penjual kue. Siapa yang bisa jawab? Ya, Kela, silakan, pintar. Jawabannya saling menghargai. Ya, bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Jawabannya apa, Kela? Saling menghargai. Saling menghargai, bagus, pintar. Terima kasih, Kela, udah mau menjawab. Sekarang yang ketiga, siapa yang bisa jawab? Ketiga, apa yang bisa kita contoh dari Hani? Meskipun Hani seorang anak pengusaha batik, Hani tetap rendah hati dengan teman yang penjual. Hani tetap rendah hati meskipun dia seorang anak pengusaha batik yang ekonominya Rendah, Kalau Hani bagaimana ekonominya? tinggi. Nah, coba ulangi lagi Rizky. Hani tetap rendah hati meskipun Hani anak pengusaha batik. Ya, makasih Rizky. Yang keempat, apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Siapa yang bisa jawab? Apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Meskipun Dwi seorang anak penjual kue, tetapi dia tetap mau berteman dengan Hani yang anak seorang pengusaha. Nah, berikut. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apa kesimpulan pembelajaran kita, Nak? Reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Ya, nah coba Ibu minta Alia. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Alia? Reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Terus, jenis-jenis reklame apa yang anak-anak Ibu pelajari hari ini? Spanduk, Poster, dan baliho. Ya, hari ini anak-anak Ibu sudah mempelajari tentang pengertian dari reklame,
Kemudian anak-anak ibu sudah mempelajari tentang jenis-jenis reklame. Di antaranya ada spanduk, brosur, poster, embalase, dan baliho. Kemudian anak-anak ibu juga sudah mempelajari tentang keberagaman ekonomi. Bagaimana kita bersikap terhadap keberagaman ekonomi? Bagaimana Alia? Bagaimana kita bersikap terhadap keberagaman ekonomi? Saling menghargai. Ya, kita harus saling menghargai meskipun memiliki keberagaman ekonomi. Silahkan anak-anak ibu perhatikan layar berikut ini. Ini termasuk jenis reklame apa, Nak? Poster. Poster. Di sini ibu mempunyai evaluasi. Evaluasi silakan anak-anak ibu kerjakan. Jawab di buku tulis, setelah itu kirim jawabannya di Google Classroom. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah gambar di atas termasuk salah satu jenis reklame? Jelaskan jawabanmu. Yang kedua, menurut pendapatmu, apakah reklame poster tersebut bersifat non-komersial? Kemudian mengapa? Yang ketiga, tuliskan persamaan dan perbedaan poster dan brosur. Nah, sekarang coba anak-anak ibu renungkan. Sebutkan 3 hal yang kamu pelajari hari ini. Apa yang anak-anak ibu pelajari hari ini? Yang pertama tentang apa tadi? Tentang reklame. Ah ya, pengertian reklame. Yang kedua mempelajari tentang apa tadi? Keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi tadi Alia nomor 3. Yang nomor 2-nya apa? Jenis-jenis reklame. Yang pertama tadi anak-anak ibu mempelajari tentang apa? Pengertian reklame. Ya, pintar. Pengertian reklame. Yang kedua anak-anak ibu mempelajari tentang apa? Contoh reklame. Ya, I'm Rizky, pintar. Jenis-jenis reklame. Yang ketiga mempelajari tentang keberagaman ekonomi. Apa yang ketiga, Nak? Keberagaman ekonomi. Ya. Nah, apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Kemudian apa yang belum kamu pahami? Berikut apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Berikut manfaat apa yang kamu peroleh dari pelajaran hari ini. Nah, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Silakan setelah ini anak-anak ibu untuk pembelajaran selanjutnya, silakan anak-anak ibu membaca pembelajaran berikutnya. Pembelajaran 3. Bagi yang nilainya di bawah KKM, maka itu akan diadakan remedial. Bagi nilainya yang sudah mencapai KKM, itu akan dilakukan pengayaan. Silakan anak-anak ibu membaca pembelajaran 3 untuk besok. Yang sudah anak-anak ibu kerjakan di buku tulis, silakan dikirim ke Google Classroom kelas 6D. Ibu ucapkan terima kasih atas kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini banyak manfaatnya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.